Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya Anam. Di video kali ini kita bakalan belajar bareng ya cara menggunakan JWT out di Laravel 12 khususnya. Apa itu JWT out? JWT out itu pada intinya adalah ketika kita request ke sebuah endpoint API, di mana API tersebut mengharuskan seseorang login. Nah, kalau di web itu biasanya menggunakan session, tapi kalau di API itu kebanyakan menggunakan namanya bearer token. Nah, di Laravel sendiri itu ada package namanya JWT token. Nah, itu mempermudah untuk mengenerate token dengan time to life yang bisa kita setting di aplikasi untuk mengautorisation tiap-tiap request yang membutuhkan API yang dikasih middleware token tersebut. Oke, capcus, kita langsung aja ke intinya. Kita buat project baru ya, Laravel. Oke, new terminal, add folder, Laravel, new, belajar Laravel JWT out. Oke, versinya Laravel 12 ya. Nah, ini udah saya siapin juga Postman buat ngetesting API yang kita bakalan buat. New collection ya. New collectionnya diganti namanya dong. Belajar Laravel JWT out. Nah, gini. Add request, login. Biasanya post ini ya, gini ya. Nanti gini. Oke, kita bikin repositorinya buat nanti kok new issue, buat nanti teman-teman clone project ini. Belajar Laravel JWT out, gini ya. Create repository. Oke, kita copy, kita buka hasil ini, download atau install Laravelnya. Code belajar Laravel JWT out. Nah, di sini saya pakai Visual Studio Code seperti biasanya. Oke, terus lagi apa tadi tuh ya? Kita push dulu projectnya ya. Pakai terminal, git init, git add, git commit, initial commit. Nah, gini. Git remote add origin biar terhubung sama repository GitHub-nya ya. Git remote add origin. Terus git push origin main. Oke, udah ke push. Kita bikin branch baru, belajar JWT out, gini. Oke, kita install dependensinya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita cari di Google JWT out Laravel. Ini nih, JSON Web Token, kepanjangan dari JWT, JSON Web Token. Kita require gini ya, copy aja. Ini gokil sih, di Google di index sudah ya. Oke, composer require. Ntar ini kita alihkan dekat dengan ini, antara Postman sama browser. Oke, udah berhasil terinstall. Step selanjutnya adalah PHP Artisan JWT script. Ini nanti di env paling bawah,
bakalan ketambahan satu environment baru. Nah, JWT Secret. Terus di model, oh ya, kita siapin dulu database-nya ya, biar teman-teman kelihatan. Berarti kita pakai MySQL di sini. MySQL ini Anamkun. Ini menyesuaikan aja ya dengan database-nya teman-teman. Copy, kita bikin database baru. Oke, create. Udah berhasil. Terus kita PHP artisan migrate. Oke. Tabel user di sini udah ada ya. Kita coba bikin satu user baru di database seeder. Nah, ini user factory test at example. Ini diganti aja lah ya. anam@gmail.com. Untuk passwordnya backcrypt 12345 biar mudah gini. PHP artisan db sip. Oke, harusnya udah ketambah satu data. Nah, ini udah ke verified ya. Gokil. Oke, nah ini kita bakalan coba tes login pakai JWT out di Postman. Kita bikin routingnya dulu di API, di routes. Terus kok gak ada ya, belum ada berarti. Di bagian bootstrap app kita tambahin API di sini ya. Nah, gini API routes api.php. Terus kita bikin file baru di folder routes p.php, rute post login. Terus kita arahin kemana? Kita bikin controller baru, PHP artisan make controller. Kita taruh di folder API ya, API out controller. Gini salah ya. Oke, kita salah ya, harus dua kayaknya, gini ya. Nah ya, oke. Berarti di app http. Nah, API out controllernya kita delete, gak jadi. Kita taruh di folder API soalnya. Nah, di sini kita bikin metode public function login. Ini buat request login gitu. Nah, gokil kan ya. Hai. Email sama password. Oke, ini masih salah sih. Ini karena bawaan copilotnya GitHub. Karena kita pakai JWT out yang tadi itu ya, yang JWT out ini dari Timon. JWT out kita tambahin beberapa ini kebutuhan ke ininya aja lah ya, ke dokumentasinya, quick start. Nah, di sini kita copy yang bagian ini, use Timon JWT out, copy ke model user, taruhlah di sini ya. Terus implement JWT subject. Terus jangan lupa copy dua metode ini. Nah, wajib nih. Oke. Nah, sejauh ini udah bisa. Terus ketika out, untuk dapetin tokennya ini create out controller. Ketika login ya gini, copy aja lah ya biar sama. Biar cepat. Berarti
Berarti dari mana nih? Dari construct ya. Oke. Ini bawaan banget ya dari apa namanya? Dari JWT outnya. Ini kayaknya gak kepake deh. Soalnya di Laravel 12 di middleware udah gak ada. Ini matiin aja dulu. Oke. Ini kita coba login sekarang pakai Postman. Jangan lupa run dulu ya, php artisan serve. Ini arahnya itu kalau di lokal http 127, bener kan ya 127 kan ya. Oke, 127.0.0.1.28000/api/login. Kita gini aja dulu, jadinya gimana. Nah, kalau di preview 404 not found, tapi kembaliannya itu bentuk HTML, sedangkan kita butuh JSON biar bisa dikonsum oleh front end, entah front end web ataupun mobile. Nah, di sini kita tambahin header asep application JSON send. Nah, udah deh. The root API login could not be found. Oh, gitu ya. Oke, di api.php di rootsnya kita belum selesai kan. Out controller class login gini. Oke, dibikin semuanya dulu, disiapin dulu. Kita bikin 4 routing, login, logout, refresh, and me. Oke, terus kita coba lagi unauthorized. Kenapa bisa unauthorized ya? Kita login nih, out atom unauthorized. Oh iya ya, out atom bla 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 unauthorized. Oke, udah bener, karena kita gak ngirim email sama password. Biasanya kita perlu ngevalidasi terlebih dahulu email sama password, biar gak gampang dihack lah ya. Masa sekelas Laravel harus dihack dong. $request kita tambahin di sini, add param. Oke, request only, validate, jangan lupa. Nah, oke, harusnya sekarang pesannya udah beda. Email field, password field is required, dan 422 ininya status code-nya. Kita coba di body, kita kirim email, pakai email salah dulu ya, anam@gmail.com. Passwordnya 12345. Send. Oh, salah gua, ini harusnya ganti ke 5 aja. Unauthorized alias user ini gak ditemukan lah gitu ya. Kalau kita benerin Anam kun pakai user yang benar. Oke. Session guard factory does not exist. Oke, berarti ini kayaknya ada yang kurang ya. Method illuminate out session guard factory does not exist. Ini ya, out atom. Kalau ditambahin api gini, bener gak?
Out guard API is not defined. Kita ke ini ya, config out, terus apa yang ketinggalan ya, ini oh ya ini guards. Nah ini guards kita tambahin, bukan gini tapi ya, ini masukin ke sini API, drivernya JWT, providernya users. Oke, kita coba lagi ya. Method session guard factory does not exist. Oke, kita cari di internet guys. Oh, ya. Jadi karena dokumentasinya itu udah bapuk alias lama, out factoring. Oke, get time to life kali 60. Get time to life. Ganti ke API. Ini guardnya kan API tadi ya. Berarti ini ya API juga dong. API. Gini. Oke, kita save. Send. Oke. Kita udah dapat akses token yang bakalan kita pakai untuk semisal kita request ke resource atau endpoint yang membutuhkan autentikasi gitu. Ntar ya, ini saya benerin dulu untuk responnya. Respon with tokennya itu ini sukses true, terus data biar rapi. Biasakan ngoding yang rapi dan sesuai dengan kaedah RESTful API. Token refreshed successfully. Token retrieved harusnya. Oke, udah bener ya. Ini udah dapat nih tokennya. Kita coba akses user, post login, terus berarti ini add request get user login. Ini copy sini, headersnya accept application JSON, jangan lupa ini ke me. Oke, default aja dulu gini. Kita tes. Oke. Responnya 200 oke. Karena dia gak login. Kalau misal kita kirim tokennya, di bagian sini kita pilih bearer token. Bearer tokennya kita copy. Ini ya. Copy, taruh di sini. Nah, udah kita save. Terus send. Bisa dapat ya. Bisa dapat. Tapi untuk ini sama juga. Kita rapihin datanya. Data. Oke. Ini ya. Sukses. True. Message. User retrieved successfully.
Oke. Kalau misal tokennya rada dihapus gitu bang, nol. Bagusnya kayak gimana menurut kalian? 200 oke apa 401? Kalau menurut saya sih lebih bagus 401 sih, biar tahu kalau token ini gak valid gitu ya. Oke, kita gagalin aja. Caranya di bagian routing API ini, untuk logout, refresh, and me itu kita kasih middleware out API. Oh, pinter dia ya copilotnya. Oke, kita coba ya. Message unauthenticated. Kalau semisal pakai token yang salah, karena tadi ada karakter yang saya hapuskan ya. Kalau saya balikin tokennya ke yang valid, user retrieved successfully. Oke, ini untuk dapetin me. Nah, sekarang log out. Kita duplikat aja yang login, ganti ke log out gini. Ini gak butuh sih, butuhnya authorization bearer token. Ini dapat dari mana ya? Sebenarnya sih bagusnya ini taruh di ini env guys, sekalian ya belajar Postman. env. Nah, di sini ya kita bikin namanya token. Terus ketika login tadi itu mana tadi tokennya ya? Kita taruh tokennya ke ini. Nah, di sini. Save. Terus ketika log out kita tinggal panggil tokennya. Ini. Terus untuk ini sama bus URL-nya. Karena apa ya, dokumentasi Postman yang rapi itu biar bisa kebaca oleh developer lain, kayak front-end developer ataupun mobile developer. Oke, ini bus URL gini, berarti ini diganti semua ke bus URL. Bus URL gak keluar ya? Gak keluar ya? Oh, belum saya simpan, sorry. Simpan. Ini tambahin bus URL bus URL gini. Get user login juga sama bus URL. Oke, udah bener. Ketika logout kita gak pakai token nih, harusnya 401. Oke, udah bener ya. Ketika pakai tokennya ini ambil dari ini ya, dari environmentnya Postman. Nah, send successfully logged out. Nah, ketika kita coba get user login lagi, unauthenticated karena tokennya udah di delete, udah gak valid nih tokennya gitu. Terus apa lagi tadi ya? Refresh. Ini gunanya untuk mendapatkan token yang baru ketika time to live-nya udah mau habis. Tadi kan ketika login dapat nih expires in 3600. Ini kalau gak salah dalam menit ya. Kalau dalam menit berarti atau 1 jam ya. Ini 1 jam kalau gak salah, berarti ya 3600 second ya. Oke, anggaplah gitu ya. Harusnya iya sih. Ini 1 jam. Jadi token ini kalau mendekati expires-nya dia harus di refresh biar bisa mengakses resource yang lain. Get user login, terus berarti kita tambahkan log out sama refresh berarti ya. Kita duplicate
refresh. Bikin tutorial kayak gini aja udah 25 menit dan udah 1 giga ini. Oke, refresh. Authorizationnya wajib bawa token. Kalau misalnya gak bawa token, tahu sendiri akibatnya, yaitu 401. Oke, ketika tokennya saya balikin ini masih tetap error sih harusnya, unauthorized, karena tokennya udah gak berlaku. Kita login lagi. Nah, udah dapat token baru. Kita copy, kita taruh di environmentnya. Mana environment? Kok beda-beda ya? Ini variable in request. Ini, oh ya, di sini ya. Kita copy and paste. Kita coba refresh. Nah, bakalan dapat token baru. Refresh lagi gak bakalan bisa karena token sebelumnya udah di delete dan kita belum ngopi token yang barusan kita dapat ke dalam environment. Oke, kita login ulang. Kita copy ya. Terus gak enak sih sebenarnya copy gini, gak otomatis. Oke, terus ketika refresh dapat token baru, kita copy lagi ke tadi token ini. Terus get user login, ini ambil dari token sekarang. Udah clear. Cara cepatnya kayak gitu guys. Kita butuh 4 endpoint ini wajib login, logout, refresh, sama mendapatkan data user loginnya. Untuk tambahan lainnya kayak CRUD apalah gitu ya, modul-modul tertentu yang membutuhkan autentikasi harus login, maka harus dimasukkan ke dalam ini middleware auth API. Nah, bikinlah di sini gitu routing baru. Untuk login biarin di luar auth API karena gak butuh token gitu. Untuk next video kita bakalan belajar bareng lagi bikin CRUD dengan token ataupun tanpa token. Jadi biar tahu tuh user yang nge-create siapa, atau kalau semisal gak login maka creatednya null. Oke, gitu ya. Terus ini tambahan lagi itu apa ya? Ini auth API udah bener, logout, refresh, terus refresh aman. Oh ya, ini cara set otomatis token ke dalam environment. Kita tanya Gemini aja. Gemini, can you help me? Cara set otomatis akses token Postman ke environment. Kayak gini ya. Berarti ini kita copy ke ini, ketika login ada scripts. Nah, di sini guys, response kita ambil dari response, terus dot data gini, data gini. Terus tadi kan akses tokennya itu token gede gini ya, token gede. Oke, save. Kita coba kosongin tokennya ya, kosongin gini. Terus kita coba send. Apakah berubah tokennya atau ada yang error?
close, kita buka lagi. PM environment, dia ke environment ya, global. Sekarang mana, login, script, set token, respon data.access token. Cara lihat konsol lognya gimana ya? Body test result, bukan body, kayaknya ada yang kurang ya. Ini ke global ini ya. Oh ini ya, pm global.set. Nah, pm global.set, kita send lagi. Oke, ya kan? Auto dapet. Terus script ini juga kita copy ke refresh di script begini, otomatis tokennya bakalan ke replace. Kita delete ya, kita delete. Kalau di delete gak bisa dong, gak bisa refresh dong kalau di delete. Unauthenticated. Kita login lagi. Oke, ketika refresh ini harusnya udah berubah ya, cuma gak kelihatan karena tokennya panjang. Oke, ini ada sesuatu yang berubah pokoknya lah nanti. Oh gak kelihatan ya, gak kelihatan guys. Kayak mana lah ini biar dia ke bawah gitu. Mana. Global. Refresh. Harusnya sih udah keganti ya. Coba aja pakai variabel lain. Token 2 gini. Harusnya di global ada token 2. Nah, bener. Oke. Cukup sekian. Tapi bentar ya, kita push dulu codingannya. Kalau semisal ada pertanyaan atau bingung terkait penggunaan JWT token ini, JWT out, boleh sematkan di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu saya bakalan balas, dan kalau misal pertanyaannya itu butuh waktu ya nanti saya cari dulu, googling. Oke. Kita commit dulu ini @jwt out publish branch. Terus di bagian ini GitHub-nya kita reload, kita compare and pull request. Ini sekalian biar belajar PR pull request di GitHub. Ya ini bisa diisi sesuai deskripsinya, biasanya panjang gitu kalau di pengerjaan tim. Tapi di sini karena saya gak tim, kalian sendiri, ya udahlah, yang penting bisa PR. Terus apakah ada konflik? Oke, no konflik. Merge pull request. Kenapa saya pakai pull request, gak langsung push gak langsung pakai project branch main? Karena biar ini di profil GitHub, nah kelihatan pull request berapa persen, commit berapa persen, biar kelihatan nih kalau saya aktif nge-pull request sama commit. Oke, cukup sekian tutorial kali ini, lumayan panjang. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru belajar. Tapi kalau yang udah pro gak apa-apa, kasih feedback apa kurangnya di bagian tutorial kali ini. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.